Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Visip yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fitrah penciptaan manusia. Bahwa secara etimologi kata fitrah itu kalau kita merujuk pada perubahan katanya berasal dari fatara yaftiru fatoron wa maftoron fahuwa fatirun wa zaka mafturun. Nah, fitrah itu adalah isim masdar yang sifatnya marwah. Dia memiliki arti menciptakan ataupun membelah. Tapi secara terminologi sebetulnya kata fitrah ini merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh manusia karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah untuk menuju ketauhidan. Jadi naluri ataupun fitrah manusia itu sendiri sebetulnya itu memiliki dua model. Yang pertama adalah model secara vertikal, dia berhubungan dengan Allah. Ketika berhubungan dengan Allah, maka dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada manusia, Alastu birabbikum? Tidakkah aku Tuhanmu? Maka manusia menjawab, benar. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa manusia dan Allah yang merupakan hubungan vertikal telah melakukan kontrak bahwa sebagai manusia dia bersaksi sekaligus juga taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini diciptakan di alam ini adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ini sifatnya adalah hubungan vertikal. Tetapi di sisi lain bahwa manusia juga memiliki hubungan yang horizontal. Yaitu hubungan antara hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia lain. Hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan dengan binatang. Hubungan manusia dengan makhluk semuanya. Artinya di sini bahwa ada hubungan yang sifatnya horizontal antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Maka ketika manusia berhubungan dengan manusia lainnya, maka dituntut untuk memiliki kesalehan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi satu manusia dengan manusia lainnya itu adalah saudara, atau satu mukmin dengan mukminnya itu adalah saudara. Memupuk tali persaudaraan itu adalah menjadi penting. Maka hubungan antara yang sifatnya vertikal dengan hubungan yang sifatnya horizontal menjadi sesuatu keharusan bagi manusia. Ketika manusia diciptakan di alam dunia ini juga, itu dibekali oleh Allah dengan berbagai macam potensi, kemampuan. Kita tahu bahwa dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma ambi'uni. Di sini dijelaskan bahwa wa 'allama, dan Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang berbagai nama-nama. Artinya bahwa potensi dasar manusia ini itu memiliki keingintahuan dan dibekali oleh Allah pengetahuan itu. Sehingga ketika orang melekat dalam dirinya ada dua hal. Pertama adalah iman, tadi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kemampuan, ilmu atau pengetahuan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan prasyarat dua. Pertama adalah dia memiliki keimanan, yang kedua adalah dia memiliki pengetahuan atau ilmu. Dengan pengetahuannya ini kemudian dia akan melahirkan, berinovasi. Dan ini makna dari fitrah itu adalah menciptakan. Berinovasi, menciptakan sesuatu yang membuat manusia itu menjadi bahagia. Jadi kalau manusia ingin bahagia, maka dia harus merubah pengetahuan dirinya itu menjadi yang lebih baik. Potensi dasar yang ada dalam dirinya
Jadi fitrah yang ada dalam dirinya itu, fitrah itu adalah potensi. Secara biologis potensi ini misalnya begini. Rasa lapar, rasa ingin tidur, rasa ketakutan, rasa sifatnya itu adalah potensi dasar manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau dia kemudian pada prakteknya ada kebohongan, ada kemudian ketidakjujuran dan seterusnya, itu menyalahi dari fitrah manusia itu sendiri. Karena fitrah manusia itu adalah diberikan kesucian, diberikan kebenaran, diberikan kejujuran, diberikan ketauhidan dan seterusnya. Ketika kemudian dia hidup di dunia lalu melihat ada perbandingan-perbandingan lain, terjadilah syirik dan seterusnya, itu sudah keluar dari fitrahnya sebagai individu yang telah berkontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah dasar inilah yang disebut dengan potensi dasar yang melekat pada diri manusia. Tetapi karena manusia hidup bersama dengan masyarakat, hidup di lingkungan alam sekitarnya, maka boleh jadi lingkungan itu merubah potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Maka manusia yang memiliki kebahagiaan nanti di akhirat kelak adalah manusia yang tetap bertauhid, namun dia meningkatkan potensi dasarnya ini menjadi potensi yang lebih, menjadi manusia yang ulul albab, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, mengedepankan akalnya dalam melihat realitas sosial, fenomena sosial tersebut. Maka man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu. Wa man arodal akhirat fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya, baik dunia maupun akhirat, juga dengan ilmu. Karena itu inti dasar dari fitrah manusia itu tidak lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita agar kita bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.